Tetapi ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Hambanya Doni Abraham Sompotan. Dia datang untuk membagi segala pergumulan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Dia datang dan dia berlutut di tempat ini. Dia berdoa memohon agar Tuhan menyayangi pelayanan di tempat ini. Bertahan di tengah kesesakan memang tidak mudah. Tapi pada saat kita terus untuk bertahan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong, akan selalu membantu, bahkan menyediakan masa depan yang penuh harapan bersama kita. Karena janji firman Tuhan, pada saat pencobaan itu datang, Tuhan Yesus sendiri akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sekarang saya berada di gereja Bethel Indonesia, Jemaat Yehuda, Bolangat Timur, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Gembala, bagaimana beliau tetap bertahan di dalam pelayanan, walaupun jauh daripada hiruk-pikuk perkotaan, jauh daripada kesejahteraan kota, tetapi beliau sampai hari ini tetap bertahan melayani jemaat-jemaat yang ada dengan berbagai kekurangan yang ada. Biarlah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk kita tetap bertahan dalam keadaan apapun. Karena janji firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus yang memulai, Tuhan Yesus yang akan turut bekerja, bahkan sampai kepada hasil yang memuaskan. Puji nama Tuhan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Denep Abbas, yang menggembalakan di Desa Bolangat Timur, yaitu tepatnya di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Yehuda. Kami akan berbincang-bincang supaya Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa mengetahui bagaimana keadaan pelayanan yang ada, jauh daripada hiruk-pikuk perkotaan, jauh daripada kadang-kadang mungkin jauh dari signal, tapi beliau tetap bertahan sampai hari ini. Beliau cuma bilang, hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya rindu untuk menggali atau mencari informasi, mencari kesaksian yang saya berharap bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin hari ini sedang menggembalakan atau merintis jemaat di satu desa yang mungkin jauh daripada kesejahteraan, agar bisa tetap bertahan dengan kesaksian dari Bapak Pendeta Denep Abbas yang sampai hari ini tetap melayani di GBI Jemaat Yehuda Bolangat Timur, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Shalom Pak, apa kabar? Luar biasa, Pak. Puji nama Tuhan. Jadi terima kasih Pak untuk hari ini bisa menerima kami jemaat dari Kota Mabago, bahkan diberikan kesempatan untuk bisa melayani tempat ini. Terima kasih. Jamuan yang luar biasa, Bapak bersama istri, anak-anak yang begitu dengan penuh kasih dan penuh cinta untuk menyambut kami, bahkan menyediakan makanan yang luar biasa. Terima kasih Pak, buat Tuhan Yesus membalas kebaikannya. Jadi hari ini, saat ini saya ingin bertanya sedikit Pak ya. Mungkin latar belakang pelayanan yang Bapak pernah lakukan di tempat ini, sejak kapan kira-kira mulai memberi diri dalam pelayanan di tempat ini? Kalau pribadi saya mulai melayani di tempat ini ada mulai dari 2008. Tahun 2008 ya? Tahun 2008. Sampai saat ini saya masih tetap bertahan karena Tuhan. Amin. Gereja ini atau jemaat ini didirikan mulai dari tahun 97. 97. Iya. Saya mengembalakan di tempat ini mulai 2008. Itu 2008 sudah ditubuhkan sebagai pendeta? Sudah pendeta. Ya. Masih Pak Karo itu, Adik Karo. Pak Adik Karo ya, sebagai ketua daerah. Oke. Harus sebagai ketua daerah. 2008. Sehingga dengan perjuangan bersama dengan jemaat, sehingga gereja ini tetap masih ada sampai saat ini dan bisa berdiri walaupun
belum selesai, tetapi masih dalam perjuangan. Kalau ya semuanya kan pasti ada jalan keluar daripada Tuhan. Tapi kalau mungkin saya boleh tahu, tantangan-tantangan apa yang mungkin selama ini dihadapi dalam pelayanan? Kalau berbicara tantangan dan pergumulan itu memang cukup besar. Cukup besar. Ya, sesuai dengan firman yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang badai dan gelombang datang silih berganti. Iya. Tetapi saya percaya bahwa dalam pelayanan ini, karena sudah diletakkan di atas batu karang, ialah Yesus, sampai saat ini tetap masih ada gereja Betel di tempat ini. Walaupun tetap ada tantangan badai. Tantangan badai silih berganti, baik dari dalam dan dari luar, saya tetap berharap kepada Tuhan, sehingga pelayanan ini masih ada sampai saat ini. Sejauh ini mungkin ada hubungan-hubungan dengan maksudnya budaya-budaya dari, mungkin budaya dari sekitar, budaya dari bahkan jemaat sendiri. Kira-kira bagaimana tanggapan atau mungkin tindakan yang dilakukan oleh Pak Gembala untuk menghadapi semua? Kalau berbicara budaya-budaya itu, memang karena saya pikir dengan situasi yang ada, karena adat istiadat yang ada di tempat ini masih kuat. Masih kuat ya. Ya. Jadi tetap saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang ada di tempat ini, hanya memohon Tuhan tetap campur tangan dalam pelayanan tempat ini. Kalau bukan dengan Tuhan, mungkin pelayanan di tempat ini sudah tidak ada gereja Betel Indonesia. Karena saya berjuang, bergumul mulai dari 2008 itu. 2008. Saya mengembalakan di tempat ini. Saya banyak kali kecewa dalam pelayanan ini. Ada satu waktu sebelum gereja ini berdiri, saya hampir tinggalkan pelayanan di tempat ini. Tetapi firman yang datang menguatkan dalam Yosua pasal pertama itu, dia datang menguatkan saya, sehingga saya tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam pergumulan pelayanan di tempat ini, pertama jemaat, kedua pembangunan rumah Tuhan. Karena dalam pembangunan ini, karena saya melayani di tempat desa kecil ini, jauh dari perkotaan, jadi kami membutuhkan keuangan, karena masyarakat kecil di tempat ini hanya petani. Jadi saya hanya berharap agar hamba-hamba Tuhan dapat boleh tergerak hati untuk mensupport pelayanan atau pembangunan di tempat ini, khususnya gereja Betel yang ada di Bolanga Timur, Kecamatan Sangtombolang. Mungkin tadi Pak Danet pernah tadi sebutkan kalau pernah hampir untuk mundur dalam pelayanan. Kira-kira ada kejadian apa waktu itu? Karena waktu itu saya sebagai manusia biasa, saya berdoa sudah sekian lama. Saya berpikir sekian lama ini rasanya Tuhan tidak menjawab seruan doa saya. Pembangunan ini hanya baru dasarnya pondasi. Iya. Jadi, bangunan ini kapan mulai dibangun? Dia mulai dibangun awalnya dari yang dasarnya pondasi ini mulai dari 97. Dasar pondasinya. Dasar pondasi. Setelah saya menjadi gembala ditetapkan di tempat ini mulai 2008 saya mulai bergumul membangun. 2017 saya mendapat berkat. Saya langsung dirikan pembangunan ini, langsung pasang kap, langsung tutup seng. Jadi membuktikan bahwa walaupun hari-hari yang saya lewati, saya kecewa. Rasanya saya mau tinggalkan pelayanan di tempat ini. Tetapi Tuhan berfirman lewat Yosua di dalam pasal pertama itu.
kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, aku tetap menyertai engkau. Jadi saya percaya, kalau tanpa Tuhan, tanpa firman, saya sudah tinggalkan pelayanan di tempat ini. Kira-kira ada enggak satu kejadian atau mungkin yang cukup membekas di dalam pelayanan sampai itu memberikan kekuatan buat Pak Danep sendiri sampai waktu pada saat mau ancang-ancang untuk mundur tapi enggak jadi. Kira-kira ada enggak? Ada satu peristiwa atau yang ada? Karena saya sudah katakan tadi peristiwanya, saya merindukan jawaban daripada Tuhan. Belum ada jawaban. Saya pikir, kok Tuhan ini setinggalkan dalam pelayanan ini. Saya rasanya saya bukan diri bunuh diri, karena dari pihak luar itu kan melihat, katanya gereja GBI ini begitu besar di Indonesia. Ada satu pemerintah yang sampaikan bahwa gereja kecil begini, kenapa? Gereja yang terbesar di Indonesia adalah gereja Bethel Indonesia yang termegah, bangunan-bangunan, tetapi tidak mempedulikan gereja yang kecil di desa. Jadi saya memang secara manusia, aduh, berarti pimpinan dari sinode berarti tidak mempedulikan itu di desa-desa yang terpencil itu, sehingga saya kecewa secara manusia. Iya. Tetapi saya kembali dalam firman Tuhan, berbicara lewat firman dalam Yosua. Saya tetap kembali ulang semula. Saya melayani sampai membuktikan 2017. Tidak ada hamba-hamba Tuhan dari 2017 ke sana tidak pernah mampir di gereja Bethel yang ada di Bolanga Timur untuk menguatkan saya sebagai gembala di tempat ini. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Hambanya Doni Abraham Sompotan. Dia datang untuk membagi segala pergumulan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Dia datang dan dia berlutut di tempat ini. Dia berdoa memohon agar Tuhan menyayangi pelayanan di tempat ini. Membuktikan 2017 saya mendapat uang 27 juta rupiah dan saya dirikan tempat ini. Membuktikan sampai saat ini masih belum selesai, tapi saya bergumul Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar karena pekerjaannya. Jadi saya berharap Tuhan sanggup menolong pelayanan di tempat ini. Dan saya juga dikuatkan dengan firman yang sudah dibawakan oleh hambanya tadi. Jadi saya lebih bersemangat dan bersukacita. Semuanya karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekedar informasi bahwa Pak Doni Abraham Sompotan itu adalah gembala GBI Kota Mobagu yang dulu pernah melayani di tempat ini. Dan bukan kebetulan beliau itu adalah gembala saya secara pribadi, karena saya juga dari GBI Kota Mobagu. Beliau pernah datang berdoa di tempat ini berlutut untuk mohon belas kasihan Tuhan, dan sampai hari ini pelayanan di tempat ini di Desa Bolangat Timur tetap ada sampai hari ini, bahkan makin hari makin semangat, Pak ya. Ya, puji nama Tuhan, itu suatu kesaksian yang luar biasa. Oke, kira-kira bagaimana kalau menghadapi jemaat-jemaat yang semuanya rata-rata petani ya di sini ya? Iya. Mungkin dari Pak Gembala, Pak Danep sendiri, bagaimana untuk memotivasi mereka, bagaimana cara untuk memberikan semangat supaya mereka tetap berjuang dengan keadaan apapun yang mungkin sejak video ini dibuat, Bapak Ibu, sudah 5 bulan mengalami panas ya, kemarau panjang. Kira-kira bagaimana memotivasi mereka? Karena jemaat yang ada di tempat ini, bahkan masyarakat di tempat ini, karena di tempat ini sudah 5 bulan kekeringan, kemarau. Jadi tidak ada tempat mereka untuk mencari kehidupan mereka. Karena petani, karena petani, karena sawah sudah kekeringan,
ladang sudah kekeringan. Sampai saat ini sumber air memang kering. Iya. Jadi jemaat yang ada di tempat ini, mereka keluar untuk mencari nafkah mereka. Keluar dari Bolanga Timur. Dari Bolanga Timur. Wow. Kira bagaimana untuk tetap memotivasi mereka, Pak? Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Danep sendiri untuk bagaimana ya? Kira-kira apa yang Pak Danep lakukan buat mereka? Kalau buat saya sebagai gembala, saya menguatkan mereka. Ya. Walaupun dengan keadaan apapun, kita terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, walaupun kita mau usahakan apapun, tidak akan berhasil. Pasti kalau dengan kekuatan kita, atau kekuatan sendiri, atau pribadi sendiri itu, tidak mampu. Karena menghadapi ini seperti kemarau sudah 5 bulan, sudah kekeringan. Air yang ada di sumur sudah mulai kering. Jadi memang jadi beban juga saya sebagai gembala ini, beban yang berat melihat jemaat. Iya. Karena kehidupan mereka untuk mencari nafkah setiap hari, untuk mereka menyambung kehidupan mereka, makan minum, selain mereka harus keluar dari desa ini. Setelah mereka keluar, mereka mendapat pekerjaan dan mereka kembali lagi. Iya, iya. Karena mereka berjanji kalau sesudah hujan mereka akan kembali di tempat ini. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, bergumul tentang kehidupan jemaat, tentang tentang pelayanan, bahkan masyarakat di tempat ini. Bahkan pergumulan juga keluarga saya. Pergumulan dengan keluarga saya. Boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan sampai juga anak yang kedua yang bernama Jeremy itu bisa mengikuti jejaknya Pak Danep sampai dia bisa sekolah teologi dan sekarang sudah boleh, Pak? Jadi keluarga saya melayani di tempat ini. Anak saya ada 4. Yang tertua sudah punya istri, anak 2. Anak yang kedua, saya percaya dia sudah berhasil. Dia mengikuti kuliah di STTB, Gereja Betel Indonesia yang ada di Jakarta, di Petamburan. Saat ini dia telah diutus 2 tahun di Papua. Jadi saya bangga bahwa Tuhan begitu luar biasa. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat di tempat ini, bahkan hidup di desa yang terpencil ini. Saya menyekolahkan anak saya, yang sekarang anak saya yang ketiga baru selesai studi SMK, sudah lulus, dan yang terakhir keempat dia akan ujian tahun depan. Dia selesai di SMK jurusan perkantoran. Jadi saya bangga, walaupun saya mengembalakan jemaat yang seberapa yang ada 8 kakak, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Khususnya keluarga saya, Tuhan terus tetap pelihara. Amin, amin. Dan biarlah pelayanan di tempat ini saya tetap serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang empunya pelayanan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan di tempat ini digembalakan oleh Pak Danep bersama keluarga, anak-anak juga ikut melayani, memberi diri, istri, semuanya, bahkan kakak ya yang sebagai adik juga yang nama Feni Abbas. Bapak Feni Abbas juga adalah sebagai wakil gembala. Jadi keluarga ini yang melayani di tempat ini, dan saat ini, hari ini, pada saat video ini dibuat, mereka sedang melakukan pembangunan. Nanti di video akan ditayangkan nomor rekening dari Bapak Danep Abbas
jika Bapak, Ibu, saudara-saudara semua tergerak untuk memberkati pelayanan di tempat ini, langsung bisa ditransfer ke rekening yang akan tertera di video ini untuk menunjang pelayanan dan juga demi kelangsungan penggembalaan yang ada. Bertahan di dalam keadaan yang susah, bertahan di dalam keadaan yang mungkin jauh daripada kesejahteraan, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, pada saat kita mengandalkan Yesus, saya yakin dan percaya Pak ya, kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan. Jadi biarlah motivasi dari video ini bisa sampai kepada Bapak Ibu yang sedang merintis, sedang menggembalakan di satu tempat yang mungkin sangat terpencil sekalipun. Percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau akan melihat perkara-perkara ajaib, bahkan apa yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Oleh sebab itu biarlah video ini bisa memotivasi kita semua untuk tidak ada seorang pun yang mundur. Oleh sebab itu biarlah kita tetap semangat, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Saya juga dengan sengaja untuk membuat video ini supaya Bapak Ibu saudara-saudara di sana yang menyaksikan sampai selesai video ini bisa juga diberkati, bisa juga dikuatkan, bisa mendapatkan sesuatu yang baru di dalam percakapan yang singkat ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali Pak ya, dengan topik-topik yang berbeda untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin ada pesan-pesan buat Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, bagaimana mereka yang mungkin sekarang lagi down, Pak, boleh lihat ke kamera untuk menyampaikan sesuatu ke mereka. Saya sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu menyaksikan video yang saat ini, yang Bapak-Bapak telah melihat di mana pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus menggerakkan hati dari Bapak Ibu untuk ada belas kasihan untuk membantu pelayanan di tempat ini, sehingga pelayanan di tempat ini boleh berkembang dan nama Yesus dipermuliakan, dan Bapak, Ibu, saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.